Selamat datang di Krishna Bacot Bola. Konten Mimin kali ini masih ada korelasinya dengan konten Mimin yang sebelumnya, yang membahas mengenai peluang tim nasional Indonesia menuju ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya, selamat atas kemenangan perdana yang diraih skuad Garuda atas Arab Saudi dengan skor 2-0. Sekaligus kemenangan ini mengatrol posisi Indonesia di papan klasemen putaran ketiga grup C ke tempat ketiga klasemen sementara. Meroketnya tim nasional Indonesia dari posisi juru kunci menuju peringkat 3 klasemen sementara grup C putaran ketiga tidak lepas dari hasil positif yang diraih tim nasional Indonesia, kemenangan atas Arab Saudi, dan juga tak maksimalnya para rival tim nasional Indonesia di grup C. Tim nasional Indonesia yang berhasil meraih kemenangan atas Arab Saudi mendapatkan keuntungan tambahan setelah Bahrain ditahan imbang Australia dan juga China ditekuk Jepang dengan skor 3-1. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi faktor pembeda tim nasional Indonesia ketika berhadapan dengan tamunya Arab Saudi di SUGBK kemarin malam? Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini agar channel ini semakin berkembang. Poin yang pertama adalah keberanian Sintayong merubah pola permainan dari strategi bakunya 3-4-3 menuju ke 3-5-2. Perubahan pola tersebut diikuti dengan menempatkan Marcelino Ferdinand kembali ke posisi aslinya sebagai penyerang sayap. Hal itu memudahkan Marcelino Ferdinand untuk memberikan kejutan dan mengacak-acak pertahanan Arab Saudi. Hasilnya, 2 dari 3 peluang emas yang dimiliki Marcelino Ferdinand berhasil berbuah gol untuk tim nasional Indonesia. Keberhasilan Marcelino Ferdinand menciptakan 2 gol ke gawang Arab Saudi yang sekaligus menjadi gol kemenangan tim nasional Indonesia atas Arab Saudi, menjadikan nama Marcelino Ferdinand viral di media sosial sampai-sampai akun resmi 433 memposting foto Marcelino Ferdinand dengan editan sedang meraih Ballon d'Or. Inilah yang sebenarnya Mimin takutkan setelah tim nasional Indonesia meraih kemenangan. Adanya star syndrome yang mengingati pemain-pemain tim nasional Indonesia menjadikan pemain-pemain tim nasional Indonesia bukan tidak mungkin bisa kehilangan fokus kepada laga selanjutnya. Dan untungnya laga selanjutnya di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga akan digelar tahun 2025 nanti pada bulan Maret. Adanya jeda waktu yang cukup panjang menjadikan tim nasional Indonesia bisa mempersiapkan diri dengan wajah baru, diantaranya hadirnya seorang striker Ole Rummenigge yang selama ini diidam-idamkan oleh tim nasional Indonesia. Selain kepastian yang sudah didapat dari Ole Rummenigge yang bersedia menjalani proses naturalisasi, bukan tidak mungkin akan menyusul nama-nama lain untuk dinaturalisasi guna memperkuat tim nasional Indonesia untuk proyek agar bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Selain menjadi pembuka jalan tim nasional Indonesia untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026, kemenangan atas tim nasional Arab Saudi juga menjadi penyelamat karir Sintayong di tim nasional Indonesia. Seperti kita ketahui, sebelum laga melawan Arab Saudi, 2 laga sebelumnya melawan China dan juga Jepang, tim nasional Indonesia asuhan Sintayong menelan kekalahan
yang menjadikan nasib Sintayong di tim nasional Indonesia di ujung tanduk. Hasil ini semoga dijadikan pelajaran oleh Sintayong sendiri bahwa taktik dalam sepak bola tidak mesti harus baku, dan hasilnya ketika ia mau mengubah taktik, maka kemenangan akan lebih mudah didapat. Satu pelajaran penting yang dapat kita petik dari kemenangan tim nasional Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi, bahwa kita jangan terlalu bereuforia, mengingat tim nasional Indonesia masih butuh 2 kemenangan lagi untuk memastikan diri lolos ke putaran keempat. Bagaimana menurut kalian football lovers? Peluang yang makin terbuka. Mampukah tim nasional Indonesia lolos ke putaran keempat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.